Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membagikan sebuah tips coding, di mana saya akan membagikan bagaimana caranya untuk menampilkan return confirm pada tombol hapus. Tetapi di sini tombol hapusnya itu tidak terletak di HTML biasa, tetapi dia itu terletak di dalam tag PHP. Jadi seperti ini ya. Tombol hapus yang ada di actionnya ini kan saya buatkan dia sebuah akses tombol, hak akses tombol, berdasarkan jabatan yang login. Nah, untuk menemukan atau menentukan hak akses tombolnya ini, saya membuat sebuah PHP, yang dimana dia akan ada if ya. Yang dimana tombolnya ini akan ada di dalam tag PHP. Nah, untuk menampilkan return confirm biasa itu kan, ini untuk yang di tombol biasa ya. Dia akan on-click return confirm. Sedangkan untuk yang ada di dalam tag PHP, kalau kita letakkan yang seperti biasa tombol return confirm-nya, dia nggak akan mau muncul. Nih, saya cobain satu ya. Nih, misalnya saya cobain satu ya. Delete. Nah, dia nggak ada tombol return confirm yang muncul. Seharusnya kan ada, padahal saya sudah isikan di sini. Si return confirm ini nggak mau ya kalau kita letakkan tombolnya itu di dalam tag PHP. Dia nggak mau. Nah, tombol hapus kalau misalkan kita nggak isikan sebuah return confirm itu bahaya ya. Apalagi kalau misalkan ada user yang tidak sengaja untuk klik tombol hapus, yang mengakibatkan terhapus data dan lain sebagainya. Nah, untuk caranya mengatasi hal ini, itu ada caranya. Oke, yang pertama kita tombol yang tadi ya masih sama, cuman di sini saya ganti href-nya jadi ini ya, tanda pagar. Nah, href-nya ini nanti akan diubah menggunakan JavaScript menjadi link yang digunakan untuk hapus data ke controllernya ya. Di sini saya juga menambahkan ID hapus tombol, ya dimana di sini akan saya letakkan $pengedit hapus ID edit hapus ini sebagai acuan dia akan melakukan hapus data di data yang keberapa berdasarkan ID-nya. Jadi hapusnya ini nggak bingung. Jadi ini sebagai acuan. Kemudian di alertnya juga saya isikan. Sama seperti edit di modal itu ya. Itu dia pasti isi. Nah, kemudian kita lanjut ke JavaScript-nya. Di sini namanya alert ya. Kemudian pada JavaScript to alert kita letakkan ID pengedit hapus. Ini harus ID pengedit hapus sih. Jadi ini sebagai kayak deklarasi seperti itu. Kemudian var tampilkan confirm hapusnya. Nah, di sini ada if ya. If-nya ini digunakan untuk ketika dia klik batal, maka kan dia harusnya membatalkan, tidak jadi menghapus. Nah, kalau nggak ada if-nya ini, dia akan tetap, meskipun kita klik batal, dia akan tetap memproses untuk menghapus. Makanya kita perlu if-nya ini. Nah, kemudian di sini akan ada if ketika alert sama dengan true atau dia klik yes, dia itu akan mereplace berdasarkan tombol yang mana yang diklik, dia akan mereplace ke controllernya dan ID berdasarkan ID data yang mana dia yang dihapus seperti itu. Makanya kita perlukan ini ya, plus ID penghapus ini. Kemudian ketika dia else sama dengan batal atau tidak jadi untuk menghapus, maka dia akan mengganti href-nya menjadi ini ya. Jadi pagar. Plus ini sebagai acuan, dia akan sebagai identitas mana sih yang harus dihapus datanya, supaya nanti datanya itu tidak rancu ya. Oke, ketika ditambahkan yang seperti ini ya, segini aja codingannya. Ketika dijalankan, ini datanya satu nggak kelihatan bugnya nanti ya. Tambahin dulu lah. Oke, pertama kita akan cek yang di bawah ya. Coba kita hapus yang paling bawah. Yang Vera ini ya. Batal, oke, dia nggak mau ya. Jadi, atau identitasnya 28. Hapus. Oke, Vera mau hapus ya. Sekarang coba kita hapus yang data paling atas. Oh, ini ya. Identitasnya kelihatan. Ini kita hapus data paling atas. FD. Nah, tadi hapus ya. Tidak ada bug, datanya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Itu dia tadi solve the problem yang saya berikan. Semoga ini bermanfaat videonya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.